apresiasi sekali terhadap apa yang telah dipaparkan oleh bapak-bapak di dalam pembahasan tentang pendapat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Ini. Izin mungkin ketika saya bisa menyimpulkan atau bisa memberi gambaran bahwa undang-undang seperti yang dipaparkan Bapak tadi, sebagian besar ini kayaknya tidak menjadi masalah karena telah mampu untuk membuat turunan-turunan dari undang-undang menjadi peraturan wali kota dan sebagainya untuk penjelasan lagi ini. Ini. Walaupun ada beberapa saran yang menurut kami cukup baik yang telah disampaikan bahwa norma-norma perilaku ini yang juga tadi Depok juga perilaku ini yang harus kedepankan. Dan juga tadi adalah paradigma budaya untuk mengelola sampah ini dirubah menjadi pemusnahan sampah. Ini juga hal-hal yang bagus yang juga nantinya menjadi masukan kita. Namun juga perlu kami sampaikan Pak bahwa norma yang dilakukan kemudian masyarakat ini ada juga hal-hal yang berkaitan dengan operasional di dalam pelaksananya. Jadi kalau tadi Undang-Undang Nomor 18 ini relatif bagus, hanya perlu tambahan, tetapi dalam operasionalnya yang menjadi masalah. Pendidikan masyarakat ini juga cukup perlu, seperti disampaikan. Namun juga sepengetahuan kita bahwa mendidik masyarakat itu juga tidak mudah. Perlu waktu yang cukup lama, bahkan di negara-negara lain pun itu bisa seperti itu. Ini juga cukup waktu yang 30 tahun, 50 tahun. Bahkan kemarin juga di dalam sidang ini dicontoh-contohkan, dia bersama masyarakat Jepang yang dalam satu bis. Kita tahu bahwa Jepang itu sudah teratur dalam kehidupannya, teratur dalam pembuangan sampah ini. Tapi begitu datang di Indonesia, begitu turun dari bis, ini juga ketularan virus Indonesia, rebutan dan sebagainya. Kalau di sana nggak ada. Jadi sangat mudah untuk ini. Namun demikian ini merupakan hal yang baik untuk kita nantinya kita laksanakan. Kemudian ini Bu, juga ketika masyarakat, kita kan juga dapat masukan-masukan dari masyarakat, yang mohon nanti dikonfirmasi bahwa kota-kota, saya kira juga Depok, Bekasi, dan Tangsel ini telah memilah, mengajari masyarakat, mengajari sekolah untuk memisahkan sampah-sampah ini menjadi sampah organik, anorganik, dan masalah sampah yang lain. Dan ini telah juga kita pantau di daerah tentu ini sama-sama bagus-bagus. Hanya saja Bu, Pak, di dalam pengangkutannya kadang-kadang diambil lagi dikumpulkan satu truk. Jadi yang sudah terpisah menjadi satu truk lagi dibawa ke sana. Jadi ini juga ada kaitannya mungkin sarana prasarana yang masih kurang. Perlu untuk didukung untuk sarana prasarana ini. Jadi dari tingkat awal pendidikan ini sudah bagus. Tetapi pengelolaan angkutan dan sebagainya ini menjadi permasalahan tersendiri. Karena truknya hanya terbatas, bahkan mungkin kadang-kadang sudah tua dan sebagainya, sehingga tercampur lagi sampai sana ini. Ini yang juga menjadi problem yang kita amati. Kemudian juga ini Pak, kami juga pernah ngomong-ngomong sama pemulung terhadap ini, bahwa mereka mengatakan bahwa
kadang-kadang orang pintar itu justifikat pada sampah ini juga kurang benar itu katanya. Karena apa? Bahwa contohnya adalah sampah plastik. Contoh plastik menurut orang-orang pintar katanya ini adalah terurainya itu terlalu lambat. Terlalunya bisa sampai 50 tahun, 75 tahun dan sebagainya. Sehingga keputusannya sampah-sampah plastik itu dikurangi dengan sampah organik, organik dan sebagainya itu. Tapi menurut mereka banyak plastik aja biar kita mengulang, kemudian itu cepat diganti lagi. Jadi tidak menjadi sampah, tapi menjadi bahan yang bisa digunakan. Semakin banyak digunakan, ini semakin baik. Itu menurut mereka ini. Tapi kalau pertinjuannya tentang penguraian, ini yang nantinya itu memang sampah plastik itu menjadi yang terbelakang. Oleh karena itu pembahasan seperti itu juga menjadi pertimbangan kita. Kemudian kendala yang tadi juga disampaikan oleh Tangsel tentang sulitnya kebiasaan masyarakat juga ini nanti sama dengan yang kita katakan tadi menjadi hal yang paling pokok untuk bagaimana nantinya memasukkan norma ini kepada undang-undang. Memang TPA dan sebagainya pelanggaran ini adalah dampak daripada pengelolaan kita di dalam rumah sampah-sampah rumah ini yang nantinya tetap menjadi kendala. Saya kira itu Pak nantinya yang perlu kami sampaikan dan nantinya ada teman-teman yang menambahkan ini sehingga secara umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 ini nantinya akan lebih baik untuk di dalam pengeterapannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nyoman.